Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Penyakit dohir, izin bertanya Buya. Penyakit dohir bisa jadi cuman akan dampak dunia saja. Sedangkan penyakit hati akan berdampak bahaya dunia dan akhirat. Gimana caranya kita bisa cepat mendeteksi dalam diri kita ada penyakit hati dan bagaimana menanganinya penyakit hati tersebut yang notabene akan berdampak membahayakan dunia dan akhirat. Sedangkan kita menangani penyakit dohir sangat luar biasa. Sakit sedikit kita buru-buru berobat ke dokter dengan cara apapun untuk menyembuhkan penyakit dohir tersebut. Padahal penyakit dohir cuma akan berdampak dunia saja. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Penyakit batin itu beda dengan penyakit dohir. Kalau penyakit dohir itu orang lain bisa mengetahui bahwasan kita sakit. Kalau penyakit batin yang tahu adalah diri Anda sendiri. Orang lain hanya melihat tanda-tanda kalau orang itu kelihatannya pendengki, padahal tidak. Ternyata. Kelihatannya orang itu pembenci, ternyata tidak. Memang gayanya begitu, padahal dia sering ngasih duit. Cuman mulutnya aja, dia monyok-manyok apa. Begitu, itu saja. Bukan karena dia seorang pendendam, tidak. Kayak sombong, bukan begitu. Memang gayanya begitu seperti di ketiaknya ada yang ganjel. Tapi bukan karena sombong, memang gayanya begitu dia. Makanya kita gampang salah menilai. Cuman dohir itu bisa dilihat kadang seolah-olah. Tapi kan batin sombong kan di dalam. Kalau penyakit dohir kan, wah korengan, matanya merah, iritasi, ini gitu. Nah, itu bisa saja penyakit dohir, dokter bisa melihat. Tapi kalau batin enggak, kita sendiri, orang lain enggak bisa. Orang hanya melihat tanda. Maka kata Imam Ghazali, ya kita membuat satu renungan panjang yang tidak ada hentinya. Sehingga dikatakan ilmu membersihkan hati, menjaga hati itu ilmu fardu ain di atas fardu ain. Bukan sekedar fardu ain biasa. Salat kita pun tidak akan diterima kecuali dengan ketulusan, khusyuk dan seterusnya. Jadi bisa sia-sia kalau orang tidak peduli penyakit batin. Makanya ini harus kita belajar. Itu silsilah, diajarkan dalam silsilah ilmu tasawuf. Nggak bisa kita bertemu sehari langsung beres. Korek aja nggak beres-beres kok dalam seminggu, 2 minggu. Apalagi penyakit koreng hati, dendam. Ya, selama ini kan silsilah kita di majelis yang ada di luar adalah ilmu bersihkan hati. Anda bisa mengikuti selama ini majelis, selain di majelis ini, majelis keliling kita saat ini, di tahun ini adalah bagaimana kita membersihkan hati. Silsilah panjang, mulai menghilangkan dendam, cinta dunia, kemudian ngiri dan seterusnya, kita hadirkan itu. Dan itu perlu waktu yang panjang. Yang jelas, merenung kita. Jadi gini kuncinya. Jika ada orang membicarakan penyakit hati, bahayanya, kemudian dikasih solusinya, awas. Satu hal kalau Anda ingin benar. Jangan sekali-kali Anda melihat orang lain yang akan Anda lihat. Yang Anda dideteksi atau di kontrol. Jadi gini, setiap ada perbincangan tentang penyakit sombong, bahaya sombong, jadikan Anda orang pertama mendengarnya. Itu tak kuncinya. Jangan melihat, oh itu istri saya, itu ibu saya, itu paman saya. Tidak. Karena di saat Anda sudah melihat orang lain langsung hilang, Anda tidak akan bisa bersihkan hati Anda. Kunci sudah. Setiap ada, oh hari ini babnya ilmu tentang dengki. Tidak usah kebayang, oh iya betul. Kadang kita ini diajak, ibu-ibu yang baik hati. Padahal diajak bicara ibu, jangan sampai kita menggunjing. Gunjing itu berangkat dari kebencian hati, dosanya gede, gunjing, bahasanya neraka, gini-gini. Ustadznya belum diam, itu ibu sudah nyowel temannya. Tuh, yang kudung merah tuh. Enggak sadar kalau gini sedang gunjing juga. Nah, kadang kenapa permasalahannya kita kalau belajar selalu untuk orang bukan untuk diriku sendiri. Makanya silsilah penyakit Anda ikuti silsilah penyakit hati semuanya tentang kerakusan dan sebagainya, kepelitan dan sebagainya. Aku. Nah disitulah. Karena dokternya, makanya seorang guru, murabbi itu meraba-raba dari luar saja dikasih obat apa namanya, obat yang pokoknya obat ini untuk segala penyakit gitu loh. Jadi kurang lebih begitu. Jadi lihat dari luar kurang lebihnya begini. Tapi sebetulnya bisa mengobati dirimu sendiri. Diri kita sendiri. Menyadari tentang
Kesombongan. Makanya ikuti petunjuk ustadz dan jangan dijadikan yang sakit orang lain. Jadikan yang sakit dirimu sendiri. Baru itu cepat, hebat. Cepat menyelesaikan problem penyakit hati. Kemudian sebelum itu, jangan sekali-kali, ini langkah pertama tadi kedua. Kedua, di saat ada informasi pengobatan, jadikan dirimu yang perlu berobat. Sebelumnya adalah ini kunci. Jangan sekali-kali engkau mengatakan bahwa engkau tidak berpenyakit hati. Ini kunci. Jangan sampai berkata, oh hatiku bersih, penyakitan itu hatimu telah penuh jadi sarang penyakit. Waktu kau ngomong hatiku tidak ada penyakitnya, itu berarti hatimu sudah punya jadi sarang penyakit. Sehingga antara hatimu dengan penyakit sudah sama, sehingga kau tidak bisa membedakan antara penyakit dengan hatimu. Sehingga penyakit jadi kayak hatimu penyakit. Itu. Makanya jangan sekali-kali ngomong, oh aku sudah tidak punya penyakit hati. Ajib. Kapan bisa berobat orang tidak sadar dirinya sakit? Itu saja. Padahal itu adalah kesombongan. Ya? Sombongan halus, ada orang ngerunduk, kalau duduk tuh menunduk. Kayak orang tawa tuh. Ternyata waktu menunduk dia ngomong, orang di sini kayaknya sombong semuanya, nggak ada yang kayak saya ya. jadi sombong dia. Innalillah. Padahal gayanya paling begini dia. Oh, luar biasa. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, membersihkan hati. Ikuti silsilah kajian membersihkan hati di Al-Bahjah TV. Kalau harus hari ini panjang kisahnya itu, 1 tahun nggak beres tuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.